Lajisnu ini di lembaga PJRU yang lain itu menjadi jantungnya organisasi. Mengapa? Karena ada infak dan sedekahnya ini. Jadi tidak mengelola zakat saja, zakat juga, tapi infak dan sedekah itu justru potensi yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri tinjawatin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di channel PCNU Kota Surabaya. Dan mudah-mudahan dalam pertemuan kita kali ini kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tentunya selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mencoba bagaimana bisa menelaah dari kata-kata yang sehingga nanti bisa memunculkan sebuah pemahaman, sehingga nanti dalam konteks pemberian zakat nanti sehingga kita semuanya bisa memberikan sebuah pelajaran, pemahaman sekaligus keseriusan dalam mengelola apa yang kita punya sehingga betul-betul secara syar'i, sehingga kita semuanya betul-betul meneladani ajaran ahli sunnah wal jamaah. Baik, kali ini kita akan berbicara tentang peran Lajisnu di masyarakat. Tapi sebelum itu sudah datang narasumber kami bersama dengan Dr. Muhammad Mukhrojin, SH, SPDI, MSI. Selamat datang Gus. Selamat datang Ustaz. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Beliau juga salah satu bagian daripada Ketua PC Lajisnu Kota Surabaya. Monggo Gus, bisa memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Mukhrojin. Biasanya di kampus itu ada doktor, itu dari saya dulu S3-nya di administrasi. Saya gitu. dulu ilmu administrasi publik. Nah, kebetulan saya dulu disertasi saya tentang optimalisasi zakat. Nah, begitu ya. Jadi zakat tahun 2019 itu saya meneliti tentang zakat yang ada di Surabaya ini. Bahkan potensi zakat itu ketika bulan Ramadan itu sampai 200 triliun kalau nggak salah. Oh, banyak juga banyak. ya. 211. Dengar juga masih aktif di MUI Gus ya? Ya, alhamdulillah. Oh, begitu. Sekarang saya juga ketua MUI Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Juga itu. Langsung kita masuk pada tema kita, yaitu peran Lajisnu di masyarakat. Bisa dijelaskan secara detail Gus? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahdien yang dirahmati Allah, bahwa Lajisnu ini salah satu lembaga milik Nahdlatul Ulama, implementasi dari surat At-Taubah ayat 103. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, khudz, ambillah zakat itu dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka yang punya harta. Jadi kata khud ini fi'il amar yang artinya suruh mengambil. Siapa yang berhak mengambil ini? Ya, yang berhak mengambil adalah dalam hal ini amil zakat. Nah, makanya amil zakat ini disuruh oleh Allah untuk mengambil zakatnya orang-orang yang punya harta. Yang ambil, yang berhak adalah amil. Dan makanya ada amil syar'i. Dan amil syar'i ini di Indonesia, ya, amil syar'i ini adalah amil yang di SK oleh pemerintah. Jadi ambil itu sudah mencapai satu nisab begitu Gus ya? Ya, ini kalau satu nisab itu kan zakat mal, termasuk zakat fitrah juga. Jadi yang zakat fitrah maupun zakat mal ini ada di pemerintah kita ini, ada undang-undang tentang zakat, bagaimana yang mengambil ini bukan tidak semua orang yang boleh mengambil, tetapi harus amil yang syar'i. Makanya ada amil syar'i, ada non syar'i. Baik. Okay. Kalau amil syar'i ini yang legalitas, secara legalitas itu disahkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama itu ada BAS, Badan Amil Zakat itu, dan LAS. Nah, kalau BAS itu bentukan dari pemerintah. Betul. Kalau LAS ini dari swasta.
LAS itu termasuk miliknya ada dari ormas, ada dari lembaga atau yayasan. Kalau ormas ini Nahdlatul Ulama yang kita ini sesuai dengan Kementerian Kemenak RI sudah punya legalitas juga. Jadi kita dari LAS ini, Lazis NU, Lazis NU ini sekarang nama pakainya NUCAR. NUCAR ini NUCAR ya. Lazis NU Lembaga Amil Zakat NU ini di bawah naungan, kalau di PCNU di bawah naungan PCNU, kalau PWNU di naungan bawah lembaganya PWNU. Dan di samping itu NUCAR-nya ini juga mempunyai SK dari Amil itu, Amil Syar'i. Jadi Amil Syar'i itu ditugasi dari Lajisnu PBNU langsung. Jadi di samping saya ini mendapat SK dari PCNU Kota Surabaya, yang mana dulu saya sama Gus Aris sama sekretarisnya dan Mas Rizky, Gus Rizky itu sebagai bendahara, itu seleksinya juga super ketat sekali dari PCNU ini sendiri. Setelah diseleksi selama 9 kali kita diseleksi, setelah itu diistikharoi dan terakhir mendapat SK. Alhamdulillah. Ya. SK dari PCNU ini belum bisa kita operasi tanpa SK dari Amil pusat. Jadi saya yang meng-SK itu PCNU menyurati ke PWNU, PWNU menyurati ke PBNU, baru PBNU memberikan SK Amil. Nah, SK Amil inilah yang menjadi pedoman kami untuk menjadi Amil Syar'i tersebut. Oh begitu. Oke. Jadi itu yang menjadi pedoman kami, dan Amil Syar'i itu sesuai dengan Undang-Undang Zakat tahun 2011 itu juga memang harus yang bisa mengambil zakat itu hanya organisasi amil zakat yang sudah terintegrasi dengan pemerintah, dalam hal ini Lajisnu, PBNU, dan terakhir turun ke PCNU ini. Oh baik. Ya. Baik, saya ngomong begini guys, batasan-batasan mulai dari Basnas, Lajisnu, kemudian ada UPJIS dan juga DPJIS. Ya, ini tingkat-tingkatannya kalau boleh tahu gimana Gus? Ya. Jadi di dalam Lajisnu itu, kalau Basnas itu kan pemerintah ya, Badan Amil Zakat Nasional. Dulu Bajis, nah sekarang menjadi Basnas. Jadi Badan Amil Zakat. Mereka maulah zakat saja. Kalau kita Lajisnu, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah. Nah, makanya Lajisnu ini di lembaga PCNU yang lain itu menjadi jantungnya organisasi. Mengapa? Karena ada infak dan sedekahnya ini. Jadi tidak mengelola zakat saja. Zakat juga, tapi infak dan sedekah itu justru potensi yang lebih besar. Artinya bisa untuk kemaslahatan Gus ya? Betul ya. Jadi mulai dari pusat itu PBNU yang pusatnya yang mendapat SK dari kementerian, PBNU, Lajisnu PBNU memberikan SK UPJIS, unit pengelola zakat infak dan sedekah ini melalui PWNU, setelah itu UPJIS yang ketiga, yang paling rendah itu yang dibuat SK dari PBNU itu ya PCNU, dalam hal ini PCNU Surabaya. Jadi UPJIS, unit pengelola zakat infak dan sedekah. Setelah itu di bawahnya lagi ada MWC, ada lagi ranting, nah, itu UPJIS juga, tapi unit pengumpul zakat infak dan sedekah. Begitu juga dengan ranting, unit pengumpul zakat infak dan sedekah itu UPJIS. Nah, mereka yang di bawah PCNU seperti MWC maupun ranting ini mempunyai, artinya di sini sebagai pembantu UPJIS yang PCNU. Nah, makanya dalam hal ini saya undang-undang terbaru tahun 2023 Lajisnu itu mengatakan bahwa yang membuat SK itu PCNU, Lajisnu PCNU. Karena apa? Karena Lajisnu PCNU itu yang paling akhir di SK oleh PBNU, itu yang pertama. Yang kedua, pelaporan-pelaporan yang ada di Kota Surabaya itu yang melaporkan ke pusat maupun ke Basnas itu adalah Lajisnu PCNU, UPJIS dari PCNU, bukan dari MWC, sehingga SK yang syar'i menurut perkumnya Lajisnu PCNU yang baru tahun 2023 ini itu ya dari PCNU memberikan SK ke unit pengelola. Jadi unit pengelola ada jaringan. Bedanya apa? Kalau unit pengelola itu secara struktural, struktural
NU, di bawah NU PCNU kan ada MPC, Ya, ada betul. ranting. Nah, itu unit pengelola, unit pengumpul. Kalau selain itu ada sekolahan, ada masjid dan musola, itu boleh membuat pengelola unit pengumpul namanya jaringan pengumpul atau pengelolaan zakat infak dan sedekah. Jadi kita ada Bisa disingkat dengan JPJIS. JPJIS ya. Ada JPJIS, ada UPJIS. Kalau UPJIS itu secara struktural, kalau non struktural itu namanya JPJIS jaringan. Kemudian langkah-langkah kita gimana, Gus? Ini kan termasuk juga sahabat-sahabat nanti juga semuanya sudah paham kalau zakat ini merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, betul Gus, ya? Betul. Sehingga untuk menyadarkan untuk para pemirsa dan juga sahabat nanti semuanya yang berada dimanapun berada, ini perlu dikasih rangsangan-rangsangan, Gus. Sehingga program apa yang sehingga membuat mereka itu sadar diri untuk mengeluarkan zakat baik infak, sedekah dan sebagainya. Betul. Sehingga langkah-langkah dari Lajisnu PCN Surabaya, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan? Betul. Jadi langkah-langkah Lajisnu PCN Kota Surabaya itu ada 3 langkah yang sudah kita kerjakan. Jadi lembaga nirlaba amil zakat itu ada 3 pilar sebenarnya yang harus 4 pilar yang sudah kita lakukan. Pertama adalah aksi dulu. Nah, Betul. contohnya kemarin Palestina itu kita sebelum kita memberikan informasi kepada teman-teman untuk berdonasi, kita pengurus Betul. yang jumlahnya ada 3 dan 5 sama semua, kita yang aksi dulu, pakai uang sendiri, kita sedekah dulu, Memberikan contoh. betul. Jadi kita aksi dulu, kita memberikan donasi kepada lewat mana itu TNI Angkatan Laut. Betul. Jadi kita memberikan donasi dulu ke lewat PWNU dan lain-lain. Kita kerja aksi dulu lah. Setelah aksi baru nomor 2 narasi. Makanya kita narasikan. Nah, kita narasikan bahwa kita itu benar-benar memberikan sumbangan kepada Palestina. Betul. Minimal meringankan beban mereka. Betul ya. Jadi kita aksi narasi baru ada muncul donasi. Nah, donasi Menarik ini sekali ya, ini. donasi ada itu ketika ada narasi. Hanya aksi tanpa narasi tidak ada donasi. Baru ada donasi. Donasi ini kita kelola. Kita kelola secara transparansi dan kita publikasikan. Nah, dan yang 4 ini yang kita belum maksimal, terus terang ini namanya kolaborasi. Nantinya kan di kepengurusan yang baru, Gus. Betul, Kita perlu banyak-banyak langkah dan juga sponsorship juga kan paling tidak bisa memberikan ruang sehingga PC Lajisnu Surabaya ini bisa menjembatani bagaimana orang bisa sedekah dengan gampang, mudah. Betul, ya. Sehingga juga banyak sekali sehingga perlu banyak langkah-langkah sehingga ketika orang mau bersedekah, berinfak, mereka tidak bingung saya kemana ini. Betul. Kadang-kadang kan orang itu juga mencari tempat untuk memberikan ruang kepada mereka harta yang mereka punya walaupun mencapai 1 nisab atau bahkan selebihnya, ini kadang-kadang mereka masih bingung ini saya lalu kemana. Ini juga paling tidak dari jaringan-jaringan ini dari setiap MBC bahkan perlu lebih ke sosialisasi lagi atau mungkin lebih bagaimana, Gus? Betul. Sehingga masyarakat itu sadar betul-betul bahwa zakat ini memang harus saya berikan. Betul ya. Jadi memang kita edukasi sudah pasti, kita punya media sosial juga, kita punya website juga, kita memberikan edukasi kepada anak-anak kita, terutama anak-anak kecil. Kita setiap hari tim kita itu memberikan motivasi kepada sekolah-sekolah dengan adanya Nusa NU Berkisah itu. Kita, gitu ya? Kita keliling terus itu sampai sekarang. Kita bagaimana kita itu sedekah itu tidak hanya sebagai tolak balak saja, meskipun sedekah itu untuk tolak balak, tetapi kita bagaimana sedekah itu menjadi lifestyle. Jadi lifestyle orang yang bersedekah itu pasti banyak rezekinya dan lain sebagainya. Nah, sehingga itu kita lakukan setiap hari dan alhamdulillah kita juga bisa membantu saudara kita yang di Palestina. Kita sudah bisa membantu saudara kita yang kena musibah gitu. Baik, artinya untuk pelaksanaan ini kan tidak dibatasi entah itu muslim atau non muslim. Dalam hal bersosial, kolaborasi, toleransi bagaimana? Betul. Memang kita kan zakat, infak dan sedekah. Kalau zakat itu memang harus muslim. Ada infak dan sedekah ini. Sedekah ini kita tidak
menutup kemungkinan non muslim kita rangkul semua. Bahkan artinya kan tidak menutup kemungkinan kalau hal sedekahnya kan baik muslim non muslim betul. kan mereka melakukan hal kebaikan. Iya betul. Bahkan kita kemarin Idul Adha itu ya, kita Idul Adha itu menyembelih hewan kurban. Betul. Tetapi kita juga menyembelih hewan sedekah dari non muslim juga. Jadi ada yang non muslim sedekah ke Lajisnu kemarin itu beberapa sapi. Ya kita kasihkan kepada non muslim juga. Makanya kemarin ada permasalahan kita itu kurban apa bukan itu dari non muslim. Jadi kita kasihkan kepada non muslim juga kita kasih. Untuk toleransi lewat PC Lajisnu Surabaya. Iya, alhamdulillah PCN Kota Surabaya selalu bersinergi dengan siapapun, muslim non muslim, untuk kemanusiaan. Kita memang harus membantu, saling membantu begitu. Kemudian dalam dunia pendidikan, Gus, dalam dunia pendidikan ini kan kita punya ma'arif, kolaborasi antara kita dengan ma'arif dengan dunia pendidikan. Apakah kita sudah mengambil langkah-langkah ke sana? Apakah hanya sebatas mungkin kita hari ini mungkin masih dalam ranah sifatnya ke MBC saja? Apakah kita sudah masuk ke dalam dunia pendidikan? Alhamdulillah ada program dari salah satu dari program Lajis itu memang ada NU Cerdas. Oh gitu ya? Ya, NU Cerdas itu kita kolaborasi dengan LP Ma'arif. Kita sudah kolaborasi dengan mereka dengan program Nusa NU Berkisah, ada bantuan guru, murid, kacamata dan lain sebagainya. Alhamdulillah sudah berjalan. Alhamdulillah Ma'arif itu banyak di Surabaya yang kita support untuk kegiatannya juga. Kita dengan LP Ma'arif baik sekali, dan sampai sekarang setiap hari tim kami itu mengadakan Nusa NU Berkisah itu, dan tidak sedikit yang kalau ke sana ada program tentang apa kita diajak juga. Jadi Lajisnu dengan Ma'arif selama ini Ma'arif dan Fatayat itu yang saling bersinergi. Ya. Kisah ini cuma-cuma Gus ya? Ya cuma-cuma. Ya. Memang tujuannya NU Berkisah itu menyadarkan anak-anak itu bagaimana bersedekah. Itu yang pertama. Yang kedua memberikan edukasi tentang anak-anak kita, bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana NU berjuang di kota pahlawan. Kota pahlawan ini kan Surabaya kan kota berdirinya NU. Nah, anak-anak itu harus diajari mulai dari. Ini bisa lebih menarik ya, dalam konteksnya ada sebuah cerita, kemudian nanti pada endingnya anak-anak paham tentang sedekah. Betul, ya. Jadi kita ajari anak-anak itu tentang sedekah, tentang bagaimana penolongan pertama dalam gempa dan lain sebagainya. Sehingga mereka juga empati pada mereka yang membutuhkan gitu. Baik Gus, sekian panjang kita sudah ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kita bisa memahami tentang Basnas, kita bisa memahami tentang Lajisnu, kita bisa memahami tentang UPJI, kita bisa memahami tentang JPZ. Artinya ini adalah sebuah kelembagaan yang baik struktural maupun non struktural. Artinya bisa bersama-sama kita kolaborasi dalam membesarkan sebuah kata, baik Lajisnu, baik di yang berada di BC, kemudian di MBC, atau bahkan di setiap ormas atau lembaga-lembaga yang ada. Sehingga mohon bisa disimpulkan Gus, dari pengertian dari Basnas, dari Lajisnu, dan kemudian dari JP-JP yang ada tadi, sehingga masyarakat sadar bahwa pentingnya untuk bersedekah, berzakat, untuk mengeluarkan itu semuanya, sehingga mereka sadar tanpa harus kita ketuk hati. Betul ya. Baik, jadi berbicara dengan ambil zakat tadi, memang untuk menjadi amil ada kriterianya. Kemarin saya pertama ada 4 lah minimal untuk menjadi kriteria amil yang bagus. Yang pertama adalah orang amil harus terjemah amil di Lajisnu itu harus punya koper dulu. Koper. Waktu untuk mengelola, karena kalau tidak koper ya punya kerjaan banyak sehingga tidak koper ngurusin, nanti malah terbengkalai. Jadi amil terutama di bawah Lajisnu ada MWC, ada UPJIS, yang ada JPI harus punya koper, punya waktu. Tidak hanya koper saja, tapi juga nomor 2 yaitu pinter. Harus pinter. Pinter maksudnya hitung-hitungan, karena ini zakat ini harus nisabnya berapa dan lain sebagainya. Itu harus punya fikihnya juga, fikih zakatnya dengan keuangan. Betul. Di samping itu juga berkaitan dengan keuangan. Ketiga itu harus benar juga. Benar itu maksudnya harus sesuai dengan kaidah fikih. Karena itu tidak heran kalau kita Lajisnu PCN Surabaya bersinergi dengan LBMNU, bagaimana regulasi yang tepat menurut syar'i, bagaimana yang baik menurut hukum, agar aman syar'i, aman NKRI dan lain sebagainya itu. Nah, yang terakhir harus jeger. Jeger itu maksudnya sebagai amil itu
punya pekerjaan yang bisa menumpang keluarganya sendiri, sehingga diharapkan Lajisnu ini adalah lembaga amil zakat infak sedekah yang untuk umat, dari umat, untuk umat dan maslahat untuk umat. Nah, itu. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bagian tadi kita sudah bincang-bincang tentang peran Lajisnu di masyarakat. Kita sudah paham bagaimana Basnas, bagaimana Lajisnu, bagaimana UPSIS dan juga CBSIS, sehingga bisa mengutuk hati kita sadar diri bahwa pentingnya untuk berzakat, berinfak dan sedekah tanpa harus kita mengutuk hati para pemirsa dan juga para sahabat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di channel PCNU Surabaya ini selalu memberikan referensi dan juga solusi yang terbaik, sehingga masalah apapun bisa tanya pada kita semuanya tentang masalah zakat, infak, sedekah, sehingga bisa tanya pada ketua kami Gus Mukhrojin selaku ketua PC Lajisnu Surabaya. Mudah-mudahan manfaat maslahah. Wallahu muwaffiq wa ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.